Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nopiza SPD, guru seni budaya di SMP Negeri 2 Kerinci. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran seni tari kelas 7 semester 2 dengan materi level dan pola lantai. Yuk kita belajar bersama-sama tentang level dan pola lantai. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu memahami gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Jadi, kita akan membahas tentang level dan pola lantai. Ayo sama-sama kita belajar. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu level? Ada yang tahu? Tentunya di sekolah sudah pernah mempelajari tentang level kan? Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya, apa itu level? Baik, Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari level dalam suatu tarian. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jika level merupakan tingkatan dalam suatu hal. Begitu ya, jadi level itu tingkatan. Jadi, jika sesuatu hal itu ada tingkatannya, itu dinamakan level. Seperti contohnya pada tangga yang ada di rumah kita, itu merupakan tingkatan. Ya, dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Maka, level gerak dari tari dapat diartikan sebagai tingkatan gerak saat menari. Nah, jadi saat menari itu juga ada tingkatannya. Jadi, menurut Gamal Tabrani pada artikelnya yang berjudul Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari, menjelaskan bahwa level adalah tingkat tinggi rendahnya keadaan tubuh penari dalam suatu tarian. Nah, itu menurut Gamal Tabrani ya. Kira-kira menurut anak-anak ibu sekalian, level itu apa ya? Nah, level adalah tingkatan posisi penari dalam melakukan gerak tari. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Jadi, dalam suatu tarian tentunya memiliki level agar tari yang kita tampilkan tidak terlihat monoton. Nah, level itu sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama, level sedang. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan level rendah. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan level tinggi. Ibu ulangi ya, jadi jenis level gerak pada tari dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada level sedang, yang kedua ada level rendah, dan yang ketiga ada level tinggi. Ayo kita bahas sama-sama apa saja penjelasan dari ketiga level tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membahas dengan gerak level tinggi terlebih dahulu. Nah, level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Jadi, level tinggi itu sendiri dikatakan tinggi jika dia melebihi dari batas tinggi normal si penari itu sendiri. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Nah, contoh dari level tinggi terlihat pada tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tari ini merupakan tentang tari perang.
Jadi di dalam tariannya itu banyak gerakan yang melompat-lompat ya, yang memberikan kesan level tinggi. Nah, pada gambar itu terlihat kan gerakan penari yang sedang melompat. Selanjutnya ada gerak level sedang. Pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Nah, gerakan dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional yang ada di Indonesia. Karena level sedang ini merupakan level yang sangat mudah dilakukan karena itu merupakan posisi normal kita saat berdiri, ya. Nah, berikut ini contoh tari yang menggunakan level sedang, yaitu tari Ranggu dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang menggunakan level sedang dalam tariannya. Terlihat kan? Gerakan penari saat melakukan gerakan tari Ranggu menggunakan level sedang karena penari sedang melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Kita lanjutkan yang ketiga, ada gerak dengan level rendah. Pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk. Level rendah juga perlu divariasi dengan gerakan-gerakan variatif dengan permainan menggunakan gerak dan penggunaan tenaga yang diberi aksen-aksen gerak. Karena pada gerak level rendah akan kesulitan saat membuat pola lantai. Seperti contohnya pada tari Ratu Jaro dari Aceh, karena dia menggunakan level rendah sehingga dalam gerakan-gerakannya menggunakan gerakan yang variatif dengan permainan menggunakan ruang gerak dan penggunaan tenaga yang kuat serta diberi aksen-aksen gerak yang menjadikan ciri khas dari tari Ratu Jaro ini. Bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Sekarang sudah jelas ya apa yang dinamakan dengan level dalam suatu tarian. Nah, kita lanjutkan dengan pola lantai. Sekarang ada yang tahu apa itu pola lantai? Tentunya di sekolah sudah pernah dipelajari tentang pola lantai ya. Nah, dari kalimatnya pola lantai, berarti dia berhubungan dengan pola suatu tarian yang terbentuk di lantai. Nah, kita jelaskan ya. Nah, pola lantai adalah bentuk denah yang dilakukan oleh seorang penari sebagai perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Jadi, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Nah, begitu ya, atau pola lantai juga bisa disebut dengan barisan saat menari. Nah, jenis-jenis pola lantai dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal. Yang kedua, garis lurus vertikal. Yang ketiga, garis lurus diagonal. Dan yang terakhir, garis lengkung. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pola lantai garis lurus horizontal. Pola lantai ini membentuk formasi garis lurus memanjang ke samping kanan atau ke samping kiri, yang sering kita sebut dengan horizontal. Nah, pola lantai ini sering kita temui pada saat kita melakukan sholat berjamaah, yang sering disebut dengan shaf. Nah, begitu juga dalam tarian disebut dengan pola lantai garis horizontal. Berikut ini contoh desain pola lantai garis horizontal. Seperti ini ya contohnya. Jadi, pola lantai garis horizontal terlihat lurus ya. Lurusnya boleh ke samping kanan maupun ke samping kiri. Nah, sering kita temui kan barisan yang seperti ini. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tari Saman dari Aceh. Pada tarian ini menggunakan pola lantai garis lurus horizontal. Jadi, dalam tari ini hanya satu pola lantai yang digunakan. Ya, cuma barisan seperti shaf saat kita sedang sholat berjamaah.
Jadi sudah jelas ya apa itu pola lantai garis lurus horizontal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pola lantai garis lurus vertikal. Nah, pola lantai garis lurus vertikal mirip dengan pola lantai garis lurus horizontal. Hanya saja posisinya yang berubah. Jika pada horizontal, para penari akan memiliki formasi baris lurus memanjang ke kanan dan ke kiri. Nah, pada pola lantai vertikal, para penari akan memiliki formasi garis lurus belakang atau disebut dengan vertikal. Berikut ini contoh pola lantai garis lurus vertikal. Yang terlihat di situ garisnya dia lurus ke depan atau lurus ke belakang, ya. Berbanding dengan garis lurus horizontal, dia lurusnya ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalau ini dia lurusnya ke depan maupun ke belakang. Berbeda ya, jangan sampai tertukar. Nah, contohnya pada tari persembahan dari Kerinci, Provinsi Jambi. Jadi dalam tari ini menggunakan pola lantai garis lurus vertikal. Terlihat kan pada pola lantainya lurus depan maupun ke belakang ya. Itu dinamakan pola lantai garis lurus vertikal. Nah, berbeda dengan pola lantai garis lurus horizontal yang lurusnya ke samping kanan maupun ke samping kiri. Selanjutnya, pola lantai diagonal adalah pola lantai yang membentuk formasi dengan garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, berbeda dengan yang vertikal dan horizontal tadi, mereka lurus ke samping kanan ataupun ke samping kiri dan ke depan maupun ke belakang. Sekarang, kalau yang diagonal dia akan menyudut atau sering disebut dengan miring ya, barisannya miring ke kanan maupun ke kiri. Ini dia contohnya ya, barisannya menyudut ke samping kanan maupun ke samping kiri. Begitu ya, itu dinamakan dengan pola lantai garis diagonal. Jelas ya perbedaan dari ketiga pola lantai garis lurus tadi? Ya, sudah jelas ya? Sangat jelas dong perbedaannya karena terlihat dari bentuknya ya. Berikut ini contoh pola lantai yang menggunakan garis lurus diagonal. Ya, di sini terlihat pada tari satai dari Kerinci Jambi menggunakan pola lantai garis lurus diagonal. Ya, terlihat di sini posisi pola lantainya membentuk huruf V. Ya, itu merupakan pola lantai garis diagonal. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pola lantai yang terakhir, yaitu pola lantai garis lengkung. Nah, berbeda dari ketiga pola lantai tadi, pola lantai ini terdiri dari beberapa macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkungan ular. Jadi yang dikatakan lengkung, dia posisi bentuknya seperti lengkungan ya, bukan lurus lagi seperti yang tadi. Jelas ya? Nah, ini dia contohnya. Di situ ada ya posisinya lingkaran ya, lingkaran double. Ada yang huruf U, ada yang gelombang. Nah, ini merupakan contoh dari pola lantai garis lengkung. Dan banyak lagi contoh dari pola lantai yang garis lengkung. Intinya, yang dikatakan garis lengkung, dia melengkung-lengkung, begitu ya. Nah, ini dia contoh dari pola lantai garis lengkung. Terlihat pada tari kecak dari Bali. Nah, posisi dari tari ini dia menggunakan pola lantai lingkaran. Ya, pada tari ini terlihat para penari laki-laki sedang melakukan pola lantai berbentuk lingkaran mengelilingi penari tengah perempuan. Ada yang sudah pernah lihat tari kecak dari Bali? Yang sudah pernah ke Bali pasti sudah pernah lihat ya. Nah, semoga yang sudah pernah lihat bisa tahu ya kalau itu merupakan pola lantai garis lengkung. Nah,
sampai di sini penjelasan dari Ibu ya. Mungkin jika ada pertanyaan boleh di komen ya. Sampai di sini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe ya, agar channel aku bisa terus berkembang. Jangan lupa bunyikan juga tanda loncengnya agar kamu bisa tahu kapan aku upload video terbaru. Terima kasih.